warna revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman. Assalamualaikum Ibu Elin, selamat pagi. Tingkatkan moral dan Bagaimana kabar Ibu? keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dan budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman pada modul 23 berkaitan dengan observasi aksi nyata modul 23 yaitu supervisi akademik. Adapun tujuan dari pelaksanaan observasi di sini nanti Ibu agar Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran yang nantinya saya menjadi peserta Ibu akan melaksanakannya dengan lebih percaya diri, dan Ibu bisa lebih mempersiapkan dengan baik lagi. Jadi nanti dalam proses observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan proses observasi. Apakah Ibu mengizinkan merekam untuk kegiatan ini? Terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama yang terkait dengan observasi ini adalah mengenai tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran ini mengambil materi untuk pembelajaran nanti akan saya berikan materi tentang kegiatan tujuan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran terkait dengan materi water soluble ini kan berasal dari sisa-sisa air. Jadi tujuan dari pembelajaran ini ya anak-anak tahu cara membuat water soluble. Kemudian anak-anak bisa memanfaatkan sisa-sisa kain barang pecah bekas ya Bu ya, berarti limbah ya Bu ya. limbah-limbah kain, terutama limbah kain ya. Siap. Itu bisa bermanfaat, bisa digunakan tidak hanya untuk membuat suatu produk, tapi bisa dibuat sesuatu yang lebih berharga, bernilai jual juga tentunya Baik. nantinya. Berarti ini berkesinambungan ya Bu ya. Iya, berkelanjutan karena dari water soluble ini bisa dibuat bermacam-macam produk, tidak hanya pakaian tapi bisa juga lainan rumah tangga dan sebagainya. Ya, ini menarik sekali Ibu. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran dari materi yang akan Ibu berikan, yaitu water soluble. Era pengembangan atau area pengembangannya ini apa yang Ibu ingin kembangkan di dalam water soluble ini, materi ini? Apakah hanya anak-anak diberikan materi pembuatannya saja, atau sampai dengan nanti pembuatan baju dan penjualannya seperti itu, marketnya? Jadi seperti saya jelaskan tadi di awal, kan water soluble itu sisa-sisa kain yang dibuat menjadi kain kembali gitu ya, jadi, pembaharuan gitu ya. Recycle ya Bu ya. Nah, nanti setelah water soluble selesai, nah kita anak-anak saya suruh desain ya, untuk desain produk apa yang akan mereka buat. Ya mungkin di awal bisa yang simple dulu, mungkin membuat rompi. Ya. Kemudian dari rompi mungkin nanti naik lagi jadi busana lengkap atas dan bawah misalnya. Kemudian bisa juga selain busana juga bisa dari water soluble itu bisa juga dibuat seperti lainan rumah tangga, misalnya sarung bantal, sarung kursi, taplak meja. Dan selain itu juga bisa bikin, misalnya mau bikin cup lampu, itu juga bisa, mangkok juga dari water soluble juga bisa. Jadi banyak nanti sekali ya Bu ya, banyak manfaat dari water soluble yang bisa tersebut. dikembangkan ya Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu terkait dengan proses pembelajaran. Model pembelajaran apa yang nanti Ibu akan terapkan? Karena ini produk Bu, jadi apakah problem based learning atau Ibu lebih memilih untuk mengembangkan projectnya seperti itu? Jelas ya, karena untuk membuat anak-anak, karena nanti tujuannya membuat produk, otomatis nanti
project ya, project based learning ini Iya. apa namanya? untuk Pembelajaran- model ya Bu ya, model model pembelajarannya ya Bu. Berarti karena Ibu memilihnya model pembelajarannya adalah nanti lebih fokus pada project, berarti Ibu nanti akan lebih memperhatikan sintaks-sintaks Ya. dari project based learning ini ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu berkaitan dengan strategi pembelajaran. Kalau yang sekarang lagi keren-kerennya kan strateginya adalah berdiferensiasi. Apakah Ibu akan menggunakan strategi ini dalam pembelajaran? Bisa juga kita diferensiasikan untuk pembelajaran ini ya, mungkin Mhm. yang nanti kita bedakan di prosesnya, mungkin ya di Proses, prosesnya nanti anak-anak mungkin ada yang hanya bisa sampai di membuat waternya saja, Mhm. nanti mereka fokus di situ. Nanti setelah ada juga nanti proses membuat produknya juga Mhm. ada seperti Oh. itu. Jadi tidak hanya semua tidak harus membuat, tapi bisa nanti apa sih namanya? Dikembangkan lah ya Bu ya. Dibedakan dari proses pembuatannya itu nanti. Jadi di sini Ibu nanti yang diferensiasinya selain proses pembuatannya, karena Ibu akan melihat dari gaya belajarnya, mungkin anak ini hanya bisa membuat dari kain-kain bekas itu menjadi kain baru. Ya. Terus tapi ada yang lebih bisa lagi dijadikan satu produk ya Bu ya. Selanjutnya untuk teknik penilaian, apakah Ibu nanti menilaikan menggunakan teknik penilaian asesmen akhirnya itu bentuknya seperti apa Ibu? Apakah produk atau ada tes tertulis atau bagaimana Ibu? Ya nanti ada produk pasti ya, produk Iya. pasti. Mungkin tesnya bisa tes presentasi, iya. itu bisa presentasi dari produk tersebut mereka presentasikan ya dari proses pembuatan sampai proses akhir itu gitu. bisa, itu salah satunya. Kemudian tertulis juga bisa, Begitu. tertulis juga bisa dari hasil mereka membuat, nanti ada tes tertulisnya juga Supaya lebih mengetahui tingkat pemahaman Iya. dari siswa itu sendiri ya Bu untuk ya. materinya. Iya. Baik. Untuk pembelajaran ini sasarannya untuk kelas berapa Ibu? Untuk sementara ini kelas 10. Kelas 10 busana ya, Bu, ya? Kelas 10 busana. Mungkin nanti dari kelas 10 nanti misalnya mereka sudah Berlanjut, naik ya? kelas 2, mungkin untuk pembuatan produknya lebih meningkat lagi. Ya, Mungkin lebih sulit dilanjutkan ya lagi. Bu ya. Tidak hanya kelas 10. Ya. Rencana untuk pembelajarannya dilaksanakan kapan Bu? Dan jam berapa Bu? Besok ya. Pelaksananya? Besok ya Bu Besok ya. di hari Kamis mungkin pagi dari Pagi. jam pertama sampai jam ketiga. Baik. Jam 3. Ini sudah dilakukan perencanaannya secara matang ya Bu ya, Ya, dalam RPP-nya ya Bu ya. Sudah. Baik. Terima kasih Ibu untuk pra observasi ini sudah dilaksanakan dengan baik. Paling tidak besok pagi ya Bu ya, kita akan siap. melaksanakan observasinya. Saya akan mengikuti proses pembelajarannya besok bagaimana. Setelah itu nanti kita akan lakukan lagi pasca observasi. Ya, terima kasih Ibu atas Oke, waktunya. Kita sama-sama. ketemu lagi besok pagi Ibu. Oke, terima kasih juga. Selamat pagi Ibu Ewit. Selamat Ya, pagi Mbak Santi. sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, pada hari ini kita akan melaksanakan observasi. Apakah Ibu Ewit siap untuk melaksanakan observasi pada hari ini? Baik, kita menuju ke kelas Ibu kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian baik sampai nanti selesai pembelajaran. Oke ya, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Aulia. Aulia. Apa keterangannya? Apa? Ada lagi? Simbun. Apa lagi? Oke, mudah-mudahan yang sakit bisa segera sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Silakan berdoa dulu ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Kelas 1 memimpin. Silakan.
Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang water soluble, ya. Water soluble itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, water soluble itu adalah apa namanya? Proses pembuatan kain baru dari perca-perca, ya, sisa-sisa kain yang dibentuk, yang disusun nanti menjadi sebuah kain baru yang lebih unik, gitu ya. Jadi dari sisa-sisa kain ini nanti kalian bentuk, ya, nanti kalian susun-susun, kemudian kalian jahit, kemudian kalian rebus sehingga menjadi kain yang baru. Dari kain baru tersebut nanti kalian bisa produksi, kalian bisa membuat produk, banyak produk yang bisa kalian buat, misalnya baju, bisa, kemudian mainan rumah tangga juga bisa kalian buat, ya. Nah, di sini kalian tujuan pembelajaran dari pembuatan water soluble ini yaitu yang pertama adalah kalian bisa merencanakan produk apa yang akan kalian buat, ya, dari water soluble ini. Kemudian kalian membuat water soluble tersebut, ya, kalian merencanakan water soluble kalian rencanakan mau dibuat apa. Kemudian yang kedua tujuannya kalian membuat water soluble tersebut. Nah, yang ketiga kalian harus bisa mempresentasikan hasil dari water soluble tersebut, ya. Jadi tujuan akhir kita kalian bisa mempresentasikan water soluble yang sudah kalian buat, itu ya. Nah, seperti apa sih proses dari membuat water soluble tersebut? Nah, sebelum saya tayangkan video, saya sebutkan dulu bahan-bahan yang perlu kalian siapkan nantinya, ya. Yang pertama pastinya perca-perca kain, ya, sisa-sisa kain, ya, bukan kain bekas, ya, tapi sisa-sisa kain hasil dari busana yang tidak terpakai, kain yang tidak terpakai dari potongan-potongan pola, yaitu percanya, kemudian benang jahit, kemudian tali, ya, tali boleh tali yang agak tebal, tali benang sulap atau benang wol, itu juga boleh, bisa disesuaikan dengan warna perca yang akan dibuat. Itu bahannya. Kemudian yang jelas ada air untuk merebus, untuk menghilangkan plastik telo, ya, namanya plastik telo yang akan dihilangkan dengan cara merebus, ya. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu telo, ya, plastik telo yang itu bahan utama yang bisa menyambungkan antara kain-kain perca yang sudah disusun kemudian dijahit, ya. Nanti prosesnya seperti apa nanti kita lihat di video ini. Lihat video cara membuat water soluble. Kalian perhatikan nanti untuk kalian praktek setelah ini. Ini potong kain perca, ya, percaya tidak hanya seperti ini, boleh polos, motif, dan sebagainya. Ini plastik telonya dijujur kalau diperlukan, kalau menyambungnya bisa. Kemudian ini disusun, ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Angkat dong. Ayo, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya, Bu. Yang sebelah saya. Oke. Silakan. Bintang. Bintang silakan.
Oke, nanti ada proses perebusan ya. Kalau kalian mau rebus di sini berarti kalian harus siap kompor ya. Tapi kalau kalian tidak siap kompor, silakan kalian rebus di rumah masing-masing. Nanti proses perebusannya divideokan ya, sebagai bukti kalau kalian mengerjakan di rumah ya. Setelah itu setelah direbus sampai pengeringan. Setelah pengeringan baru nanti pertemuan berikutnya baru kita membuat pola atau produk sesuai dengan produk yang ingin kalian kerjakan. Itu ya. Oke. Untuk menyelesaikan project ini ya, kita butuh 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Yang pertama nanti kalian membuat perca-perca itu ya, perca-perca itu kalian potong-potong ya, kalian potong-potong, kemudian kalian susun di atas plastik, kemudian plastik ditutup kembali sampai dijujur ya, sampai menjulujur. Teloronnya itu yang kalian jujur. Kemudian di hari kedua baru kalian jahit ya, kalian jahit kotak-kotak boleh, kemudian kalian jahit abstrak juga boleh. Jadi menyesuaikan kreativitas kalian. Nanti setelah menjahit kalian selesaikan di rumah dengan merebusnya ya, menghilangkan telonnya itu kalian selesaikan di rumah ya, seperti itu. Jadi minggu depan pertemuan ketiga sudah selesai water soluble-nya sudah selesai dan kalian siap untuk ke project selanjutnya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk kami. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Rizka Putri. Saya Amira Fitria. Saya Andindriani. Saya Soraya Sheila. Saya Kesya Nanta. Saya Bintang Almaira. Saya Dipaulia. Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu kain perca, gunting, benang, mesin jahit, sama filamen, water soluble, dan alat jahit. Terus apa? Adapun prosesnya yaitu yang pertama-tama kita menggunting kain perca menjadi pola yang kita inginkan. Lalu kita susun dan tata di atas filamen, lalu dijelujurin, terus Dijahit di mesin dijahit jahit, di mesin jahit, bentuk segi 4, lalu direbus, setelah direbus, dijemur, Dicuci bersih dulu. dicuci bersih, dijemur, terus disetrika, dan inilah hasil proses kami. Kasih lihat hasilnya. Ya, hasilnya ini mau dijadikan apa anak-anakku? rompi. Ya, fresh ya. Oke, kalian tunggu karya kalian untuk diwujudkan menjadi rompi. Dan ini nanti bisa dijadikan gelar karya kalian. Oke, terima kasih anak-anakku. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tadi sudah presentasi hasil karya kalian juga bagus-bagus, sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan ya. Nah, untuk itu kita refleksi sebentar untuk saya paham, supaya saya mengetahui kalian pemahaman kan sudah sampai di mana ya. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat water soluble? Salah satu silakan angkat tangan. Saya Yang sebelah sini yang biar yang kelihatan ya. Andi, silakan Andi. Kain perca, plastik, benang, oke. Ada lagi? Pemanisnya ya. Oke, pemanisnya apa? Gula. Oke, itu ya. Jadi kalian sudah paham ya, bagian sudah paham secara pengetahuan, kemudian secara prakteknya juga kalian sudah memahami. Oke, kan?
Oke, karena pembelajaran water soluble kalian sudah selesai, jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan karena bersama itu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin waktunya sebentar, Ibu. Pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi terkait dengan tugas modul 2.3 yang terkait dengan supervisi akademik, di mana kita sudah melaksanakan proses observasinya yaitu kemarin, dan sekarang saya akan melaksanakan proses pasca observasi dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya mohon Ibu bisa menjawab pertanyaan kami. Apakah Ibu bersedia untuk direkam? Bersedia, Mbak Santi. Terima kasih, Bu Ewit. Baik, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat? Mbak Santi gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ya, happy ya Bu ya hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Cerah. Tapi tidak mengganggu kesibukan Ibu ya. Enggak. Aman aja. Ya, terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan saya sudah melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui proses observasi kemarin? Perasaan ketika melaksanakan observasi kemarin ya, awalnya sih deg-degan sih awalnya ya, tapi pas sudah diobservasi ketika masuk ke pembelajarannya saya merasa senang. Karena apa? Karena siswa banyak antusias menerima pembelajaran karena materi yang saya sampaikan kemarin juga termasuk hal baru bagi mereka. Tapi ya ada juga sih beberapa siswa yang kurang aktif. Itu sih. Kemarin itu kan materinya cukup menarik sekali ya Bu. Itu memang yang Ibu sampaikan itu hal baru di dunia fashion, yaitu terkait dengan apa Bu, manipulating ya Bu ya. Dan ya. itu tekniknya apa Bu kemarin Bu? Water soluble. Ya, water soluble. Dan mungkin ini adalah satu gebrakan ya Bu untuk merecycle ya Bu ya. Merecycle. Nah, dari proses kemarin Ibu menyampaikan materi ke siswa, apakah ada yang dirasa kesulitan atau bagaimana itu Bu pada saat pelaksanaan proses pembelajaran? Kesulitan pasti ada ya, kesulitan, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi kegiatan pembelajaran gitu ya. Jadi ya, tadi yang saya bilang tadi ada siswa yang tidak aktif. Nah di situ saya masih belum bisa membuat siswa ya, masih belum bisa memastikan siswa yang semua itu bisa aktif semua gitu. Karena itu tadi kita memang harus ada pembelajaran diferensiasi tadi, pembelajaran diferensiasi di situ karena kurang maksimal sepertinya saya melakukan pembelajaran kemarin itu seperti di situ. Pembelajaran diferensiasinya yang masih belum maksimal.
Baik, dari materinya juga hal baru, Ya. metodenya juga ini adalah yang mungkin baru bagi kita semua ini ya Bu ya. Kira-kira dari kesulitan-kesulitan ini atau kekurangan yang Ibu rasakan, adakah ide-ide kreatif supaya Ibu bisa menyelesaikan rasa-rasa kekurangan ini? Itu pastinya ya, ide-ide ini nanti mungkin saya akan membuat bahan ajar yang mungkin yang bervariatif, yang mungkin yang siswa yang sudah bisa mengikuti pembelajaran mungkin ada materi yang terbarukan. Nah kalau yang siswa yang belum aktif mungkin masih sama tapi didampingi dengan teman-teman yang lain seperti mungkin, kemudian mungkin ditambah bahan ajar lain dengan video atau proses-proses pembelajaran yang lain, mungkin metodenya itu mungkin bisa saya ubah. Baik Bu, dari pada saat proses pembelajaran itu Ibu kan menyampaikan tujuannya intinya kan Ibu ingin merecycle atau mengurangi limbah tekstil, karena limbah tekstil kan salah satu yang terbanyak di dunia. Dengan adanya merecycle ini adalah satu gerakan yang baru, mungkin ditarakan ini baru kali ini ya, baru ini Ibu yang mengembangkan, ini cukup menarik sekali. Nah, dari hal ini apa yang ingin Ibu kembangkan selain hanya dari barang-barang limbah di recycle kembali? Apakah ada pengembangan selanjutnya? Ya kan dari water soluble ini ya, jadi dari water soluble ini nanti akan dijadikan produk baru. Jadi water soluble ini kan merupakan kain baru ya dari perca-perca Tekstil baru lah, tekstil baru ya. Nah, nanti dari tekstil tersebut nanti bisa mungkin produk baru ya, seperti outer, busana-busana, mungkin bahkan mainan rumah tangga juga bisa jadi seperti taplak meja dan sebagainya, itu untuk pengembangan dari water soluble tersebut. Terus yang akan Ibu libatkan dalam pengembangan nanti produk ini, apakah siswa kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 itu? Bisa nanti berkesinambungan dari kelas 10, mungkin anak siswa kelas 10 yang membuat water soluble-nya nanti bisa dilanjutkan dengan Di kelas 11 dan kelas membuat produknya. Oh, mungkin nanti bisa untuk Berkesinambungan. dipromosikan juga ya Bu, Bisa. dengan pameran. Baik Ibu, ini cukup ide yang kreatif yang terus digali oleh Ibu. Bahkan anak-anak kemarin saya lihat anak-anak antusias sekali pada saat mengikuti proses pembelajaran. Bahkan ada yang beberapa siswa yang bertanya, Ibu sempat nanti dulu ya pertanyaannya, ditunda dulu, walaupun akhirnya ibu bisa memberikan jawaban yang cukup, dan kayaknya anak-anak tuh masih haus terus gitu kan, Antusias sekali ya, karena hal antusias baru sekali. dan memang belum ada. Tekniknya juga baru, bahan-bahannya juga baru. Kemudian selanjutnya Ibu dari tadi sudah dikembangkan, terus Ibu tadi sudah menyampaikan ingin nantinya berkesinambungan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 merasakan semua pengembangan ini. Selanjutnya Ibu, dari pengembangan ini kan ini akan menjadi satu tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut. Kedepannya apakah ini hanya cukup di proses pembelajaran saja atau mau menjadi satu produk unggulan sebagai rencana tindak lanjut? Pastinya jadi produk unggulan ya, karena kan selain tadi kita produk ini belum ada ditarakan, nah itu jadi produk unggulan, nanti dari itu mungkin bisa diperjualbelikan di luar, jadi sampai ke mungkin tidak hanya ditarakan tapi di luar tarakan juga mengenal bahan ini. Selanjutnya RPL ini tuh akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin setelah saya memperbaiki bahan ajar ya, setelah saya perbaiki, nanti setelah itu mungkin di minggu depan bisa dilakukan. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana tindak lanjut ini? Pastinya ya rekan sejawat nanti yang saya saya ajak pendampingan, nanti diketahui oleh kepala sekolah. Pastinya harus ada izin dari ini ya Bu ya, untuk pengembangan. Ya, ini adalah sebuah ide kreatif Ibu untuk menggali potensi ya Bu ya, potensi dari anak-anak. Saya lihat kemarin juga anak-anak ada yang suka karena Ibu sudah menerapkan juga diferensiasi. Jadi saya lihat ada anak-anak yang suka mendesain, ada anak-anak yang memang sudah saya mau langsung buat, bahkan sudah nggak sabar. Ini cukup menarik sekali dan saya senang melihat
kolaborasi dan komunikasi Ibu pada saat proses pembelajaran. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya gali setelah Ibu melaksanakan proses observasi kemarin, dan Ibu tadi sudah menyampaikan apa yang perlu dikembangkan dan kira-kira apa yang dipertahankan dan apa yang Ibu ide-ide kreatif untuk mengembangkan ini semua tadi Ibu sudah menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali Ibu untuk Sama-sama. bantuan Ibu ini, dan mungkin saya mengganggu waktu Ibu, aktivitas Ibu, saya mohon maaf. Sama. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi